Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita mulai melakukan layanan pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk ya? Ada. Sakit atau kenapa yang nggak masuk? Yang nggak masuk siapa? Oh, sakit atau gimana? Oh gitu. Kan ini pertemuan pertama kita ya. Sebaiknya kita perkenalan dulu, mulai dari ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Indah Sekian Wulandari. Kalian bisa panggil Ibu Intan. Mulai dari kamu, siapa? Oke, kita udah melakukan perkenalan ya. Jadi kan ini pertemuan pertama nih. Jadi ibu ini akan melakukan yang namanya layanan. Jadi layanan ibu itu judulnya keuntungan memahami diri sendiri. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar belum keuntungan memahami diri sendiri? Belum pernah dengar. Tahu nggak keuntungan memahami diri sendiri itu apa? Belum tahu ya. Jadi memahami diri sendiri itu merupakan tahap awal yang penting dalam merancang karir dengan mengetahui sifat diri, bakat akademik dan non akademik, serta kondisi fisik yang dimiliki seseorang dapat menentukan pilihan karir yang sesuai dengan dirinya. Jadi keuntungan memahami diri sendiri ini bisa dikaitkan dengan karir kita selanjutnya gitu. Paham ya? Ibu akan sedikit jelasin tentang keuntungan memahami diri sendiri. Keuntungan memahami diri sendiri itu banyak. Yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan diri. Tahu nggak sih kenapa meningkatkan kepercayaan diri? Jadi supaya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Kayak kita tuh supaya kita tahu kelemahan diri kita, terus kelebihan diri kita nih ada di mana, terus membantu dalam membangun rasa percaya diri. Contohnya tuh kayak seseorang yang tahu bahwa dirinya unggul dalam matematika akan lebih percaya diri saat memilih di bidang karir matematika atau keuangan gitu. Paham nggak maksudnya? Kayak dia kan udah pintar tuh di matematika, jadi dia udah nggak ragu sendiri sama dirinya karena dia udah memahami dirinya sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan keuntungan memahami diri sendiri. Paham ya? Yang kedua itu ada pemilihan karir yang tepat. Memahami diri sendiri membantu dalam memilih karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tahu nggak contohnya itu apa? Belum tahu ya? Dan contohnya tuh ini hanya salah satu contoh ya, kayak seorang yang memiliki bakat dalam seni dan kreativitas mungkin lebih cocok berkarir di bidang seni dan grafis atau seni rupa gitu. Dia tadi kayak yang pertama kan ibu jelasin tentang matematika. Jadi kayak dia tuh udah paham sama dirinya kan, karena dia udah memahami dirinya. Jadi dia udah tahu kelebihan dan kekurangannya. Kayak contohnya ini kan dia tahu tuh kelebihan diri dia itu ada di bidang seni, kayak misal nari atau melukis gitu kan, di bidang grafis. Jadi dia lebih cocok tuh berkarir tuh di bidang desain grafis gitu. Terus itu ada perencanaan pendidikan yang tepat, mengetahui kekuatan akademik, membantu dalam menentukan jurusan kuliah yang cocok. Contohnya itu seseorang dengan nilai matematika yang tinggi dan minat bidang ekonomi dapat merencanakan untuk kuliah di bidang akuntansi dan ekonomi. Itu yang kayak udah ibu jelasin tadi itu kan, kayak dia udah paham sama dirinya, jadi dia akan lebih mudah buat tahu tuh dia mau kemana, karena dia sudah mengetahui
udah mengetahui dirinya sendiri. Nah itu tadi yang dimaksud dengan keuntungan memahami diri sendiri. Jadi arahan buat pekerjaan. Ya betul, jadi kayak yang pertama itu kan kita harus paham diri kita sendiri. Nah setelah kita paham itu kita tahu tuh keuntungannya apa. Keuntungannya itu apa? Itu yang ibu jelasin tadi. Semisal kita tahu kita bakatnya ada di seni gitu, berarti kita lebih cocok di kayak desain grafis kayak gitu, paham nggak? Terus selanjutnya itu ada contoh pemaparan dalam karir. Kayak contohnya itu jadi polisi. Kalian tahu nggak kondisi fisik seorang polisi itu harus yang gimana? Nah, itu contoh kecil dari kondisi fisik, syarat-syaratnya kondisi fisik yang harus dimiliki calon polisi gitu. Kayak seseorang calon polisi itu harus memiliki kondisi fisik yang baik. Misalnya kakinya nggak boleh bentuk X atau O, terus tinggi badannya kan ada minimalnya kan, minimalnya berapa, terus kesehatan gigi, kesehatan jantung, semua itu kan dicek kan. Nah itu, terus ada syarat memiliki ketahanan fisik yang kuat dan kemampuan dalam menghadapi situasi darurat. Kalian tahu semua kan kalau polisi itu dituntut banget untuk sehat jasmaninya gitu, kayak dilatih buat lari, buat ini, buat itu, karena itu tadi kita calon polisi itu kayak harus menghadapi situasi darurat gitu. Contohnya seseorang dengan model kaki X atau O atau rabun mungkin harus mempertimbangkan karir yang lain, tidak memerlukan kondisi fisik yang sangat spesifik gitu. Kan kita udah mengetahui keuntungannya apa, udah memahami dirinya gitu, kita sadar kita punya cita-cita polisi gitu, tapi kita tahu diri kita nggak mampu gitu, sebaiknya kita ke bidang yang lainnya gitu. Kayak misal ibu pengen jadi polwan tapi ibu ragu, ibu pakai kacamata, berarti kan nggak bisa kan. Berarti kayak ibu tuh bisa ngalihin profesi ibu ke bidang yang lainnya gitu, yang sesuai dengan fisik yang ibu mampu gitu. Terus ada dampak tidak memahami diri sendiri untuk pilihan karir. Itu ada pilihan karir yang tidak tepat. Tanpa pemahaman diri, seseorang mungkin memilih karir yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan kerja dan stres. Contohnya itu kayak seseorang yang sebenarnya memiliki bakat dalam bidang seni tetapi memilih karir di bidang lain karena tekanan eksternal, mungkin karena tidak merasa bahagia dan kurang produktif. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya nggak mampu di bidang itu, tapi dia terpaksa di bidang itu. Jadi kayak tertekan gitu selama dia dalam pekerjaan atau karirnya itu. Udah nggak? Jadi berpengaruh itu ya Bu, pemahaman dari diri tentang karir. Iya, berpengaruh itu. Karena kita kan yang pertama kan kita memahami diri kan. Kayak ibu tadi kan dijelasin, misal mau jadi polwan atau polisi, tapi mata kita rabun, berarti dia nggak bisa kan. Sebaiknya dialihkan ke profesi yang lainnya gitu. Jadi memang sangat keterkaitan gitu. Jadi itu pentingnya memahami diri sendiri dan memahami keuntungan dari memahami diri sendiri. Ibu mau jelasin lagi ya, kayak tadi pilihan karir yang tidak tepat tuh. Selanjutnya tuh ada kayak kehilangan motivasi dan produktivitas. Jadi kayak dia tuh nggak produktif gitu, karena dia nggak merasa terarah atau tidak merasa ada di fashionnya gitu. Jadi kayak dia cuma ngerasa kayak udahlah yang penting kerja, dia pahamnya kayak kerja pulang gitu. Jadi dia kayak nggak merasa dirinya kayak nggak nyaman gitu, kayak kehilangan motivasi, terus dia kurangnya produktif gitu loh, kayak kurang produktif gitu. Terus ada ketidakstabilan karir tanpa arah yang jelas. Seseorang mungkin sering berganti-ganti pekerjaan atau di bidang karir yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kesulitan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya seseorang yang tidak mengetahui minat sebenarnya mungkin sering pindah pekerjaan dan berbagai bidang tanpa menemukan kepuasan yang diinginkan. Jadi itu kayak contohnya
kayak misal dia nyoba kerja ini nggak cocok, dia nyoba ini dia ganti-gantian gitu loh, kayak nyoba ini nyoba itu. Nah, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia belum paham keuntungan memahami diri sendiri gitu. Jadi dia masih kayak nyoba-nyoba karir gitu. Jadi seberpengaruh itu keuntungan memahami diri dengan karir gitu. Jadi sangat terkait gitu. Selanjutnya itu ada ketidakstabilan karir tanpa arah yang jelas. Seseorang mungkin sering selanjutnya itu ada Kak, tadi kan ibu udah jelasin tuh sedikit banyaknya tentang keuntungan memahami diri sendiri. Sekarang ibu mau tanya ke kalian semua ya satu-satu. Kalian tahu nggak udah paham belum diri kalian sendiri, terus kayak cita-citanya kalian, maksudnya kayak cita-cita kalian sama diri kalian nih berkesinambungan nggak, nyatu nggak gitu? Boleh? Ini dari siapa namanya? Nah, jadi apa ininya, cita-citanya apa? Psikolog. Udah tahu belum sifat dirinya? Udah. Kira-kira kamu kan orangnya yang gimana? Punya sifat diri seperti apa? Ceroboh Atau pelupa? Kira-kira nih teman-teman, temennya ini kira-kira cocok nggak jadi psikolog tapi dia pelupa gitu? Nggak cocok. Kenapa kurang cocok? karena nanti dia medicine pasiennya, jadi dia lupa sama masalah pasien-pasiennya. Oh gitu. Nah, tadi kan ibu udah jelasin tuh guys, misal diri kita nggak mampu, itu sebaiknya diri kita ngasih opsi yang kedua gitu, kayak mengalihkan profesi. Memang cita-cita tuh kayak kita semua pengen ya menggapai cita-cita, tapi kita juga harus sadar dengan diri kita gitu. Nanti takutnya ketika kamu menjadi seorang psikolog, diri kamu nggak mampu dalam berpikir atau dalam diagnosa klien gitu. Boleh sebelahnya, cita-citanya apa? Cita-citanya poluan. Kira-kira diri kamu seperti apa, udah paham belum? Penakut, sensitif. Nih teman-teman, kira-kira nih teman ini cita-citanya poluan tapi dia penakut. Gimana tanggapan teman-teman nih? Kurang cocok. Kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Karena nanti kalau misal dia dapat itu kasus, dia nggak mampu menangani pelakunya karena dia nggak punya keberanian. Oh gitu. Jadi kan kita tahu kan kalau polisi itu atau poluan tuh kayak dia contoh itu kayak harus berani gitu kan, terus kuat fisik, kuat mentalnya juga. Nanti gimana dong kalau kita sendiri aja penakut, terus nanti kita semisal kita lagi ada kasus nih, kita nangkap orang, semisal dia pakai narkoba, kita nangkap orang itu, nanti yang kita tangkapnya lebih galak daripada polisinya atau poluannya. Pasti kan itu nggak berkesinambungan kan? Ada option lain nggak untuk pemilihan karir selain poluan? Psikolog. Kira-kira kalau ceroboh punya sifat ceroboh, punya cita-cita ke psikolog bisa nggak? Cerobohnya dalam hal apa? Pelupa. Sama kayak temennya tadi ya, pelupa. Tadi temennya udah ngasih kesimpulan kayak nanti gimana dia nanggapin kliennya kalau punya sifat diri pelupa gitu. Boleh selanjutnya kamu cita-cita apa? Cita-cita desainer. Kalau punya sifat diri seperti apa contohnya? Malas. Gimana nih tanggapan teman-temannya? Dia punya cita-cita desainer tapi dia pemalas gitu. Gimana tanggapan?
kurang cocok ya, soalnya dia nanti kalau jadi desainnya dia malas desain baju-baju gitu, yang ada malah desainnya sama Tuh, dengerin. Kayak nanti susah, kita udah deadline-nya 2 hari lagi tapi kamu tuh males. Jadi kayak gampang lah, masih besok, gampang lah masih besok, ternyata deadline tinggal 2 hari lagi gitu. Artinya cita-cita kamu dengan diri kamu itu kurang cocok. Boleh sebenarnya sebutkan cita-citanya dokter hewan. Kira-kira diri kamu berkesinambungan nggak dengan cita-cita itu? Kamu punya sifat seperti apa gitu? Lupa. Gimana nih teman-teman, dia punya cita-cita jadi dokter hewan tapi dia pelupa. Cocok nggak kira-kira? Kurang cocok. Kenapa? Maksudnya dia ada pasien anjing, dia rawatnya kayak kucing. Ya benar, berarti kurang cocok ya. Nanti bisa jadi salah nyuntik atau salah diagnosa itu. Karena walaupun hewan ya, dia kan bernyawa gitu. Boleh yang terakhir cita-citanya apa? kalau saya pengen jadi pramugara, tapi kekurangan dari diri saya pemalas, kurang bisa merawat diri sama tinggi badannya yang kurang. Kira-kira gimana nih pendapat teman-teman tentang cita-citanya, terus tentang sikap dirinya? Cocok nggak kira-kira jadi pramugara? Nah, kenapa tuh? Gak bisa ya. Nah, selain itu ada lagi? Karena jadi pramugara harus bisa merawat diri ya. Gitu. Jadi udah paham ya, kayak contohnya yang ibu udah tadi jelasin sama diri kalian gitu. Jadi antara sifat diri dengan karir itu sangat terkait gitu. Jadi memang harus dikaitkan karena memang saling terkait gitu. Selanjutnya ibu kan tadi udah jelasin tuh kayak dampak tidak memahami diri sendiri untuk pilihan karir. Nah, tadi kan kalian udah jelasin cita-cita kalian gitu kan, terus tentang diri kalian, dampaknya tadi juga udah dijelasin kan sama teman-temannya, kira-kira cocok enggak, mampu enggak. Takutnya itu kayak tadi temannya yang terakhir kan jelasin dia mau jadi pramugara, tapi dia kurang mampu gitu. Nah, itu tadi yang dimaksud tidak memahami diri sendiri untuk pilihan karir. Nanti takutnya dia kayak nggak sesuai dengan minat dan passionnya gitu. Karena syarat jadi pramugara harus begini, tapi dirinya nggak mampu gitu. Jadi nanti takutnya dia menjalani pekerjaannya nggak secara produktif gitu. Kayak cuma udahlah yang penting kerja gitu. Dengan memahami diri sendiri ini, kalian tuh akan lebih mudah gitu loh, kayak menentukan karir yang sesuai dengan minat dan bakat. Jadi makanya itu penting banget ini untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Jadi bisa untuk mempertimbangkan untuk karir gitu. Kira-kira ibu mau tanya nih ke kalian nih semua ya, satu-satu. Kesimpulan apa sih yang udah kalian dapat di dalam layanan ini, penjelasannya? Boleh? Tadi kan dari sini, coba kita dari sebelah sini ya. Kesimpulannya apa yang udah ibu jelasin ini tadi? Kalau dari saya sih, karena saya pengen jadi pramugara, terus dari diri saya sendiri saya kurang bisa merawat diri, pemalas, dan kurang itu, kayaknya saya mau ganti cita-cita. Nah, pramugara kayaknya bukan cita saya. Gitu. Boleh disebutkan kesimpulannya gitu dari pemaparan layanan yang udah dijelasin gitu. banyak yang bisa dipahami dari materi yang telah disampaikan. Contohnya dia tadi ya, boleh disebutkan kesimpulan
dia bakal mikir. Option keduanya gitu ya. Gimana yang terakhir? Kalau aku kalau udah bisa melanjut itu lebih bagus buat nentuin karirnya. Benar, jadi jawaban itu benar semua. Jadi kayak memang sangat amat terkait antara cara memahami diri, terus keutamaan memahami diri sendiri, ataupun tidak memahami diri sendiri itu dengan pilihan karir. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai layanan terlesing hari ini? Cukup. Insya Allah nanti kita bertemu lagi minggu depan ya, dengan keadaan sehat semua ya, dan keadaan lengkap semua. Semoga yang nggak datang hari ini minggu depan bisa datang. Sebelum mengakhiri layanan pada siang hari ini, mau mengucapkan terima kasih untuk kalian udah mau datang dan hadir semua. Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.